Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa di Mesbah Doa. Apapun yang akan terjadi ke depan dengan hidup kita, satu hal yang kita harus tahu bahwa jangan kita takut, sebab apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Saya percaya bahwa kita akan terus disertai oleh Tuhan. Mari biarlah melalui Mesbah Doa ini setiap kita boleh mengalami Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada di Mesbah Doa ini bersama-sama dengan umat-Mu. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami semua mengalami Tuhan, iman kami dibangkitkan, ada pengharapan yang baru. Pengharapan yang mati hidup kembali, iman yang mati hidup kembali. Kasih Kristus mengalir memenuhi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus, Yesus memberiku, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, Kau memberi kami umat-Mu kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Oh, Yesus, tiada lama sane, tiada lama. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Yesus. Karena kami percaya padamu, sebab itu kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh, haleluya. Pengharapan kami umat-Mu takkan pernah mati, sebab Engkau ada di dalam kami. Oh, inaya dalam masalah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari terus sembah Tuhan, datang pada Dia. Ada kekuatan yang baru saat ini mengalir atas bait-Mu. Ada kesembuhan, ada kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu
atas kemenangan atas umat-Mu saat ini ya Tuhan. Bahkan semua yang menyaksikan mengikuti mesbah doa ini, berikan kemenangan atas apapun yang sedang umat-Mu alami. Kira laba seka laba sando, risaka laba se, korataka laba sande, kiara laba so. Ya Tuhan, mengalir air kehidupan. Kami yakin kemenangan terjadi saat ini atas umat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau Allah Immanuel, orang masiki aralaba sande. Kau Allah yang menyertai. Firman-Mu hari ini kami deklarasikan, Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai umat-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Joshua. Saya di GBIWTC dipercayakan sebagai Youth Pastor. Dan pada kesempatan ini, saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di dalam Mezbah Doa. Oke, untuk Mezbah Doa kali ini, saya ingin mengambil kisah dari suatu nabi Tuhan, yaitu Nabi Yeremia, karena menarik sekali cerita ini dan mungkin masih jarang dibahas, yaitu adalah di Yeremia 26 ayat 8. Jadi ceritanya di sini secara konteks Yeremia sedang diperhadapkan untuk mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Nah, di tengah perjalanan itu ada hal-hal yang terjadi, salah satunya yang akan kita baca pada hari ini. Saya akan bacakan Yeremia 26 ayat 8 dan ayat 9. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati." Jadi suatu situasi yang mencekam bahwa Yeremia di sini dibilang mentaati perintah Tuhan, tetapi justru imam, nabi, dan rakyat menangkap dia dan ingin menghukum mati Yeremia. Lanjut ke ayat 9. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Jadi kita bisa bersama-sama membayangkan bahwa Nabi Yeremia pada saat itu mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia membawa pesan Tuhan yang benar. Tetapi di saat ia membawa pesan Tuhan, justru ada resistensi, ada perlawanan, ada pertentangan yang datang dari imam, nabi, dan rakyat. Jadi mulai dari pemimpin, imam, nabi, bahkan sampai ke rakyat menentang pesan Tuhan. Dari sini, salah satu hal yang kita bisa ambil bersama-sama adalah keadaan yang semakin buruk tidak selalu menandakan kita berada di jalan yang salah. Bapak Ibu Saudara, kita selalu diajarkan oleh gembala kita, Pastor Wiryo, untuk kita berjalan di dalam panggilan. Kita menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya pun sangat percaya akan hal itu, bahwa kesuksesan di dalam Tuhan bukan diukur dari kekayaan, ketenaran, followers di Instagram gitu misalnya, subscribers di YouTube, bukan. Tetapi dari bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan tersebut. Tetapi ada kalanya waktu kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, bisa jadi kita mengalami hal yang kurang lebih mirip dengan yang Yeremia alami, yaitu justru ketika kita taat, malah ada masalah. Untuk beberapa anak-anak muda yang menonton, karena saya pun bagian dari pengembalaan untuk anak-anak muda di GBIWTC, saya ingin mengingatkan bahwa tidak semua jalan yang mudah itu berarti jalannya Tuhan. Saya mengajak kita untuk coba merenungkan, jika memang kita berjalan gitu ya, lalu menemukan kemudahan di dalam perjalanan itu, coba kita bertanya, mengevaluasi, berkontemplasi, memikirkan, apakah memang jalannya mudah? Atau yang kedua, apakah ada pertolongan Tuhan yang membuat jadi mudah? Misalnya kita menghadapi persoalan yang sangat sulit, tapi tiba-tiba aja semua jadi mulus. Bisa jadi itu pertolongan Tuhan. Tetapi yang berbahaya adalah yang terakhir ini. Apakah ternyata kita mengambil shortcut?
jalan pintas karena tidak mau membayar harga ketaatan. Karena melalui cerita Yeremia yang kita lihat justru sebaliknya. Ketika Yeremia taat, jalannya tidak dipermudah. Justru ia mengalami ujian, tantangan, masalah. Pada satu kesempatan, saya baru saja menikah, ya sudah ada cincin di tangan saya. Setelah saya menikah, saya memiliki suatu kesempatan untuk bisa ngobrol gitu ya, berdiskusi dengan Pastor Wiryo. Lalu di situ Pastor Wiryo memberikan pesan kepada saya dan istri saya, sebuah pesan yang sangat amat bagus yang saya pun ingin membagikannya di tempat ini. Pastor Wiryo berkata seperti ini, "A shortcut is the longest way to reach your destiny." Jalan pintas adalah jalan terjauh untuk mencapai destiny, panggilan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita berpikir untuk mengambil shortcut jalan pintas, ada baiknya kita berpikir lagi. Karena bisa jadi jalan pintas itu justru menjauhkan diri kita dari rencana Tuhan. Seperti Nabi Yeremia. Memang terkadang mau tidak mau, suka atau tidak suka, berjalan mengikuti Tuhan ada resikonya. Kita bisa jadi diperhadapkan pada suatu masalah atau mungkin suatu keputusan yang merugikan kita. Tapi demi mempertahankan integritas kita, kita perlu mengambil keputusan itu. Lalu yang menarik dari ayat yang baru saja kita baca, ada secara spesifik pesan untuk seluruh pelayan Tuhan. Seluruh orang yang melayani di rumah Tuhan. Dalam konteks ini, saya akan ambil di gereja. Di ayat 9 dikatakan, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Untuk seluruh pelayan yang ada di GBI WTC, terkadang melayani Tuhan mungkin tidak selalu mulus. Waktu kita sign up gitu ya, mendaftar untuk melayani di gereja, mungkin di awal-awal kita penuh dengan sukacita gitu ya. Wah, ketemu orang-orang baru, jadi kenalan dengan orang-orang di gereja lebih banyak. Mungkin dari yang tadinya belum ada care cell, join care cell, wah jadi punya suatu komunitas yang di mana kita bisa dikuatkan. Terus mungkin dari yang sebelumnya tidak melayani, mulai melayani jadi usher mungkin, atau jadi guru sekolah minggu, atau apapun bentuk pelayanannya. Mungkin kita di situ semangat, excited gitu ya, dan ada sukacita bahwa kita bisa akhirnya melayani di rumah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada masanya mungkin saja di rumah Tuhan pun akan ada bentrokan, akan ada kita, kalau dalam bahasa yang digunakan di Amsal, besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Ada kalanya mungkin ketika kita melontarkan ide itu ditolak. Ada kalanya waktu kita melakukan sesuatu, kok malah dapat teguran. Tapi di sini, kalau kita lihat, walaupun Yeremia menghadapi penolakan, tantangan di rumah Tuhan, hal itu tidak menghentikan Yeremia untuk terus taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dirinya. Di sini kita belajar bahwa ujian bisa datang di mana saja, melalui siapa saja, dan kapan saja. Kalau saya berusaha membayangkan gitu ya, waktu itu perasaan Nabi Yeremia, mungkin ia bingung, sedih, dan mungkin ada kekecewaan. Karena ia membawakan pesan Tuhan di dalam rumah Tuhan yang seharusnya menerima pesan Tuhan. Ketika suatu pesan Tuhan dibawakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan misalnya, mungkin wajar untuk mereka bingung, menolak, atau bahkan tidak suka gitu ya, marah kita menyampaikan pesan Tuhan. Loh,
Tapi ini Yeremia menyampaikan pesan Tuhan di rumah Tuhan. Jadi ujian bisa datang di mana saja, melalui siapa saja, dan kapan saja. Secara spesifik kepada seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, saya ingin encourage, saya ingin memberikan dukungan, semangat untuk kita semua jangan mundur hanya karena kita memiliki masalah di gereja atau dengan orang gereja. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, kita punya konflik dengan orang yang ada di gereja, atau kita merasa tidak senang, kecewa dengan keputusan yang diambil oleh gereja. Itu bisa saja terjadi. Tapi saya ingin kita semua di sini belajar bersama-sama dari Nabi Yeremia. Bagaimana respon Nabi Yeremia ketika ia diperhadapkan kepada hal tersebut. Jadi kita akan lanjut membaca sekarang ke Yeremia 26 ayat 12 sampai 14. Yeremia 26 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Ayat 12, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku, supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Ayat 13, oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ayat 14, tetapi aku ini, jadi Yeremia sedang address dirinya sendiri, sedang berkata ini, tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Apa yang dilakukan Yeremia ketika ada penolakan, ada tantangan, ada masalah yang muncul? Kita di sini melihat dengan jelas bahwa Yeremia tidak mundur sama sekali, bahkan bukan hanya tidak mundur, tetapi ia sekali lagi menyatakan pesan Tuhan untuk umatnya. Ketika ia diancam mati, bukannya mundur ataupun diam, tetapi justru ia mengatakan sekali lagi apa yang menjadi firman Tuhan, pesan Tuhan untuk umatnya. Lah, yang sebelumnya aja setelah mengatakannya akan dibunuh. Ini malah dikatakan untuk yang kedua kalinya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana determinasi Yeremia dalam melakukan kehendak Tuhan. Saya berdoa determinasi inilah yang kita semua juga miliki untuk bisa terus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, apapun yang menjadi konsekuensinya. Dengan jelas ia berkata, ini di bagian akhir tadi di ayat 14, bahwa kalaupun ia harus mati, tidak apa-apa. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Jadi Yeremia tidak menunjukkan ketakutannya terhadap kematian. Dan di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman sejati akan terlihat di titik terendah kehidupan kita. Iman sejati akan terlihat di tengah titik terendah kehidupan. Kenapa kita bisa bilang Yeremia merupakan orang beriman, bahwa ia percaya kepada Tuhan? Kita bisa menyimpulkan, kita bisa berkata seperti itu, karena kita melihat reaksi atau respon yang diberikan Yeremia bukan ketika hidupnya baik-baik saja. Bukan ketika semuanya yang ada di hidup Yeremia sedang berjalan sesuai rencananya. Tapi kita bisa bilang bahwa Yeremia ini
orang yang beriman, orang yang luar biasa kepercayaannya kepada Tuhan. Karena di tengah ancaman mati sekalipun, Yeremia tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pertanyaan untuk kita bersama-sama refleksikan. Bagaimana kalau ternyata seluruh cobaan, tantangan, masalah yang saat ini kita sedang hadapi, bagaimana kalau ternyata itu merupakan cara, sebenarnya itu adalah suatu jalan yang Tuhan siapkan untuk kita bisa menunjukkan iman kita kepada dunia. Saya akan ulangi sekali lagi. Ini sebuah pertanyaan yang kita bisa bersama-sama refleksikan. Bagaimana jika ternyata seluruh masalah, tantangan yang kita hadapi saat ini, itu merupakan jalan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menunjukkan iman kita kepada dunia. Betul, saya yakin bahwa kalau kita hidupnya mulus, kita terus diangkat naik dan bukan turun, kita diberkati berlimpah-limpah, betul orang bisa terkagum dan memuji Tuhan dan berkata, wah ini orang mengikut Tuhan dan hidupnya diberkati luar biasa. Tapi saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita ada di keadaan terendah dalam hidup, tetapi di saat itu kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, maka hal itu pun akan menjadi kesaksian yang luar biasa, yang dilihat orang-orang dengan kagum, dengan takjub. Karena mereka akan berkata, ini orang udah segininya, hidupnya sulit, tapi kok bisa ya tidak pernah menyangkal Tuhan? Tapi kok bisa ya tetap setia berdoa? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, hal itu pun bisa menjadi kesaksian kita untuk membawa orang-orang lain kepada Kristus. Nah, tapi pertanyaannya untuk kisah Nabi Yeremia di saat itu, apakah setelah itu Yeremia mati? Yeremia benar dibunuh oleh orang-orang itu? Kita akan baca selanjutnya Yeremia 26 ayat 16. Yeremia 26 ayat 16. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu. Jadi secara, waktu itu ada ternyata suara lain nih yang menyuarakan, yaitu orang ini tidak patut mendapat hukuman mati. Sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Jadi pada waktu itu, walaupun ia sudah diancam mati, tetapi tiba-tiba ada orang yang membela. Disinilah kita bisa melihat pertolongan Tuhan nyata. Bahwa ya ada masalah, ya ada pergumulan, ya ada tantangan. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Dalam konteks Yeremia, secara tidak diduga, ada orang-orang yang justru membela dia. Orang ini tidak patut mendapatkan hukuman mati. Ini salah satu hal yang saya dan saya yakin banyak orang juga sudah belajar melalui pengajaran yang diajarkan oleh gembala kita. Pastor Wiryo pernah berkata bahwa kita tidak mungkin meninggal, kita tidak mungkin mati sebelum kita menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. When you walk in God's calling, you won't die until God's calling has been fulfilled. Walaupun ini berbicara kehidupan secara kehidupan gitu ya, kita hidup atau mati, tetapi saya juga percaya hal ini berbicara mengenai area-area kehidupan
di mana mungkin kita melihat area tersebut sudah mati atau hampir mati. Mungkin spiritual kita, mungkin keluarga kita, mungkin keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, anak kita, orang tua kita. Mungkin kita merasa, wah ini udah nggak mungkin, ini bisnis kayaknya udah nggak mungkin jalan, ini, waduh, keluargaku udah nggak mungkin bisa bersatu lagi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu membawa kebangkitan. Sama seperti di konteks Yeremia sudah mau dihukum mati, mendapatkan ancaman mati. Tetapi di titik itu ada pertolongan Tuhan. Ada orang-orang yang menyuarakan pembelaan untuk Yeremia. Dan kenapa Yeremia bisa diselamatkan? Saya yakin dan percaya bahwa itu karena ada Tuhan yang menjamin hidupnya. Yeremia betul selamat karena ada orang-orang yang secara tiba-tiba membela dia. Tetapi di balik itu saya pun percaya bahwa ada Tuhan yang menjamin hidupnya. Tuhan yang menyuruh Yeremia mengatakan hal tersebut. Maka Tuhan juga yang memberikan perlindungannya, penyertaannya kepada Yeremia. Saya akan tutup dengan satu statement, bisa dibilang. Dalam perenungan saya bekerja di dunia finansial gitu ya, sempat juga bekerja di bidang investasi. Dan salah satu hal yang saya pelajari adalah terkait resiko. Dalam melakukan bisnis, dalam mengambil keputusan, selalu ada resiko di mana kita bisa rugi, walaupun jika kita mengambil resiko itu, ada kemungkinan untung. Makanya kita mengambil resiko itu. Tetapi saat saya merenungkan, ya terutama dari ayat yang baru saja kita baca, cerita Nabi Yeremia, saya jadi menyimpulkan bahwa the lowest risk you can take is when you walk in God's calling. Resiko paling rendah yang kita bisa miliki adalah ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Kenapa? Why? Because God is the one who will take care of you. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menjaga kita. Saya akan mengambil sebuah perumpamaan, cerita yang sudah sering dibawakan oleh gembala kita, Pak Wiryo. Dalam menjelaskan panggilan Tuhan gitu ya, Pak Wiryo beberapa kali menggunakan cerita ini. Jika misalnya sebagai contoh kita adalah karyawan PT X gitu ya, suatu PT. Lalu PT ini ingin melakukan ekspansi. Misalnya tadinya pusatnya di Jakarta, ingin buka di Jawa Barat. Ambil saja misalnya Bandung. Lalu PT X ini menugaskan kita sebagai, oke, ini kamu yang menjadi kepala cabangnya ya. Kamu yang kami akan tugaskan membangun cabang PT X di Bandung. Membesarkannya. Biar bisnisnya lebih naik lagi, bagus lagi. Oke. Lalu ceritanya kita di sini, kita ditunjuk, kita pergi ke Bandung dan membangun PT X. Lalu dalam kita melakukan perencanaan, kita berpikir gimana caranya, kita ketemu beberapa ide, lalu kita tulis idenya, kita ajukan proposal. Oke, mungkin kita presentasi gitu ya kepada direksi. Pak, Bu, untuk pengembangan di Bandung, kita butuh kantor fisik. Dan kantor fisik sewa butuh jumlah sekian. Kita butuh karyawan. Karyawan mungkin kita di awal mau hire 10 orang dulu, tapi nanti kalau misalnya tahun depan
bisnisnya berkembang, kita mau meningkatkan jadi ada 25 karyawan. Nanti kalau peningkatannya makin pesat, kita mau 50 orang. Dan dalam 5 tahun, kalau berjalan sesuai rencana, mungkin kantor ini akan memiliki 500 karyawan ya, Pak, Bu. Mungkin begitu kira-kira proposal kita ke direksi perusahaan. Kalau sudah seperti itu, pertanyaannya, jika memang di-approve, dan karena kita pun yang diminta untuk mengembangkan cabang ini, ketika kita butuh hal tersebut, kita butuh budget untuk bisa melakukan hal tersebut, siapa yang akan mengeluarkan budget? Apakah kita sebagai karyawan? Tentu tidak. Pastinya budget itu akan turun datang dari PTX itu yang menyuruh kita untuk pindah ke Bandung dan mengembangkan bisnis di Bandung. Hal yang sama ketika kita berada di kerajaan Allah, kita diutus Tuhan ke bumi dengan suatu rencana yang spesifik. Dan ketika kita berhasil menemukan rencana itu, lalu kita berjalan di dalamnya, maka sudah seharusnya Tuhanlah yang mengutus kita, Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Segala kebutuhan kita pasti Tuhan akan penuhi. Mungkin tidak selalu keinginan kita semuanya dipenuhi, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk menggenapi janji Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Amin. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa dikuatkan melalui pesan ini untuk terus berjalan di dalam destiny, dalam God's calling, panggilan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih bingung, apa ya yang menjadi panggilan Tuhan, apa ya yang harus saya kerjakan di bumi ini gitu ya, dalam sisa hidup saya harus ngapain, apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Saya berdoa, biarlah pesan ini menjadi titik awal refleksi untuk kita bersama-sama berdoa, merenungkan firman Tuhan, mencari jalan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tadi kita semua sudah belajar, bahwa kesuksesan di dalam kekristenan bukan diukur dari berapa banyak harta yang kita punya, seberapa tenar kita, seberapa besar rumah kita, seberapa sukses anak-anak kita, tetapi kesuksesan di dalam kerajaan Allah adalah menemukan panggilan Tuhan dan berjalan di dalam panggilan Tuhan. Amin. Sekarang saya ingin mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami datang kepadamu dan kami ingin bersatu hati berdoa Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap dari kami yang mendengar pesan ini, yang mungkin belum menemukan panggilan Tuhan, belum mengetahui destiny yang Tuhan telah tetapkan untuk hidup kami. Tuhan, di kesempatan ini kami minta Tuhan, agar Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap dari kami akan rencana-Mu terhadap hidup kami. Sehingga kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus kami kerjakan, apa rencana-Mu untuk hidup kami. Dan Tuhan, untuk setiap kami yang sudah mengetahui rencana-Mu, Tuhan, kami bersama-sama meminta Roh Kudus-Mu untuk terus memberikan kekuatan, sehingga kami dapat terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Tuhan, secara khusus Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, masalah, di saat mereka berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar Engkau yang membuka Tuhan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Engkau yang menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, maka Engkau juga yang akan menjamin hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada masalah kami yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Engkau Allah yang jauh lebih besar daripada semua masalah yang kami hadapi. Karena itu kami ingin mengundang Engkau untuk hadir Tuhan di hidup kami, hadir di pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami,
pribadi kami, Tuhan, pelayanan kami. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan, di mana Engkau hadir, di situ, Tuhan, Engkau akan memberikan juga pertolongan-Mu, penyediaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Tuhan, kami juga yang bersatu hati, Tuhan, untuk mendoakan, mungkin jika ada jemaat-Mu di tempat ini yang sedang sakit, Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Karena itu, Tuhan, kami berdoa, biarlah kesembuhan turun kepada setiap jemaat-Mu yang sedang sakit di tempat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa, Tuhan, kami ingin bersatu hati, mendoakan gereja kami GBI WTC. Tuhan, secara khusus kami ingin mendoakan pembangunan rumah Tuhan. Kami tidak henti-hentinya, Tuhan, berhenti berdoa. Kami terus, Tuhan, dengan konsisten mendoakan pokok doa ini bersama-sama. Kami berdoa, biarlah, Tuhan, kami bisa melihat ada rumah Tuhan yang dibangun, Tuhan. Engkau sendiri yang melihat, Tuhan, bahwa gereja kami semakin lama semakin berkembang. Tempat tidak lagi cukup. Karena itu kami meminta, Tuhan, bersama-sama untuk ada rumah Tuhan yang dibangun, yang lebih besar. Sehingga, Tuhan, lebih banyak orang juga dapat datang ke tempat ini, mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami dapat melihat tuaian, Tuhan, revival terjadi di gereja-Mu. Kami berdoa agar izin segera keluar. Kami berdoa agar seluruh resources yang kami butuhkan untuk membangun rumah Tuhan, itu Tuhan yang akan cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga ingin bersatu hati berdoa, Tuhan, untuk bangsa kami. Tuhan, kami melihat bahwa belakangan ini ada banyak gejolak yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, tapi kami yakin dan percayakan satu hal, bahwa Engkau tetap menjadi Allah akan Indonesia. Karena itu, Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati, menjamah negara ini, Tuhan, Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintah yang ada di bangsa ini, mulai dari tingkat yang paling tinggi, dari presiden, bahkan terus, Tuhan, sampai ke tingkat yang paling bawah. Kami berdoa biar hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, roh takut akan Tuhan turun dan menyertai pemerintahan kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah ada damai sejahtera di negara ini, ada berkat-Mu yang tercurah di negara ini. Kami berdoa, biarlah, Tuhan, kami dapat melihat angka kemiskinan terus-menerus turun. Kami dapat melihat, Tuhan, rakyat Indonesia menjadi lebih makmur, negara ini menjadi negara yang maju, Tuhan. Kami terus, Tuhan, dengan yakin mendoakan, karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Tuhan, kami juga melihat, Tuhan, situasi geopolitik di dunia yang tidak stabil. Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, bahwa kami hidup di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Sehingga kami berdoa, Tuhan, biarlah di tengah semua situasi ini, setiap dari kami bisa terus, Tuhan, bertahan. Kami bisa memiliki iman yang tidak tergoyangkan. Sehingga kami pun dapat bersaksi, menjadi kesaksian untuk orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang terus memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera di tengah segala goncangan yang terjadi. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk seluruh perang yang terjadi di dunia, situasi geopolitik yang tidak stabil. Tuhan, biarlah ada kedamaian-Mu turun atas dunia, Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap pemimpin-pemimpin negara dapat bersatu hati, Tuhan, untuk bersama-sama membangun, bukannya saling meruntuhkan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami sangat bersyukur, Tuhan, dan Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, kami ingin mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas kembali.